warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pojoker dimanapun berada yang hari ini menyaksikan live podcast Kim Pojok Kata Kabupaten Sambas. Hari ini kita kembali mengudara. Kita hari ini mendatangkan Koordinator PKH Kabupaten Sambas, Bang Wahyudi, sarjana sosial. Alhamdulillah hari ini kita kembali berbincang lebih dekat terkait program Keluarga Harapan, Bang, terkait dengan PKH yang hari ini Abang pimpin selama berapa tahun, Bang? Dari 2016. Dari 2016. Ya, mendekati 6 tahun. Berarti program ini pada awalnya pada Presiden SBY kali ya? Iya, tahun 2007. Kemudian dilanjutkan. Sambas masuk tahun 2013. Kemudian dilanjutkan oleh presiden yang sekarang. Dilanjutkan oleh Pak Presiden Jokowi. Artinya apa sih menurut Abang sehingga program ini kok bisa dilanjutkan sementara ada program lain seperti PNPM itu tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi? Ya, karena program Keluarga Harapan ini menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian program Keluarga Harapan ini kan bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya dilaksanakan di Indonesia. Ini program ini juga dilaksanakan di 70-an lebih negara dengan konsep CCT, Conditional Cash Transfer, jadi bantuan tunai bersyarat. Nah, itu yang membedakan dengan bantuan yang lain. Maksudnya bantuan sosial bersyarat itu adalah ketika penerima bantuan diberikan bantuan dalam bentuk uang, mereka itu memiliki kewajiban. Nah, misalnya kalau dia ibu hamil, berarti harus memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan. Kalau balita berarti harus ikut imunisasi. Kalau anak sekolah, mereka harus sekolah minimal sampai tamat SMA. Artinya ini tidak hanya dalam bentuk bantuan uang, tapi ada kewajiban yang itu berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia dari sisi kesehatan dan pendidikan. Ya, seperti itu. Kalau tujuan awalnya, Bang, tujuan awalnya program ini diluncurkan, tentu ada harapan nanti ke depannya seperti apa? Awal program ini diluncurkan berdasarkan literatur yang nanti bisa diakses oleh teman-teman atau para pemirsa di pkh.kemensos.go.id. Itu disebutkan bahwa program ini dalam jangka panjang itu mempunyai cita-cita bisa memutus mata rantai kemiskinan. Melalui apa? Melalui dua sendi utama. Yang pertama, peningkatan akses kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, terutama penerima bantuan, dan yang kedua peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan dari penerima bantuan. Nah, di jangka panjang program Keluarga Harapan punya harapan besar itu bisa memutus mata rantai kemiskinan. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang, mengapa ada program Keluarga Harapan itu diantaranya adalah untuk mengatasi persoalan seperti angka gizi buruk yang tinggi. Kalau sekarang misalnya stunting. Ya, lagi-lagi gencar kampanye stunting. Maka sekarang gencar stunting. Kemudian yang kedua itu tingginya angka putus sekolah. Dengan program Keluarga Harapan mewajibkan penerima bantuan anak-anak mereka yang usia sekolah untuk bersekolah, dengan harapan itu juga bisa menurunkan angka putus sekolah. Kalau untuk tahu pasti artinya jumlah penerima manfaat di Kabupaten Sambas. Jumlah penerima manfaat program Keluarga Harapan ini kan program nasional dengan kuota di seluruh Indonesia itu sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat. Untuk Kabupaten Sambas, begitu juga kabupaten kota yang lain itu mengalami dinamika turun naik jumlah peserta. Tapi Kabupaten Sambas awal sekali di 2013 itu sekitar 4.500-an peserta. Nah, angka terakhir tahap 1 tahun 2022 itu angkanya sebesar 24.149 keluarga. Hafal 24.194. 24.149 keluarga penerima belum anak-anaknya gitu. Belum lagi. Artinya kalau melihat angka jumlah itu jumlah dana yang ditransfer ke PKH Kabupaten Sambas itu mencapai setahun itu mencapai berapa, Bang? Kalau terakhir di 2021 itu 60 miliar lebih. Untuk di Kabupaten Sambas ya, satu tahun saja ya, 1 tahun. 60 miliar lebih. Makanya programnya harus sukses karena memakan dana yang cukup besar. Ya, sangat besar. Tentu ada pendampingan, Bang. Ya. Pendampingan dari PKH sendiri. Kemudian terkait koordinator dan jumlah pendamping di Kabupaten Sambas itu
sekarang jumlahnya. Sekarang. Jadi saya sedikit cerita tadi yang pertanyaan awal sudah berapa tahun memimpin gitu ya. Nah, PKH di Sambas kan masuk tahun 2013. Dulu itu tidak ada istilah koordinator kabupaten. Nah, koordinator kabupaten itu ada sejak tahun 2015 dan definitif itu 2016. Nah, jadi saya di PKH sejak 2013. Nah, jadi koordinator kabupaten itu tahun 2016. Nah, 2016 koordinator kabupaten itu jumlah pendamping saat itu baru 20-an. Kalau sekarang angka terupdate jumlah pendamping 67 orang. 67 orang untuk orang pendamping yang level kecamatan. Nah, kemudian di tingkat kabupaten itu ada 2 jabatan, satu koordinator kabupaten dan ada 2 administrator pangkalan data atau APD. Jadi jumlah SDM PKH di Kabupaten Sambas kondisi per hari ini sebanyak 70 orang. Abang Asa itu cukup atau bagaimana? Masih kurang. Jadi saat ini ada yang mendampingi maksimal itu berapa, Bang? Maksimal satu pendamping itu mendampingi 250 keluarga. 250 keluarga berarti Bapak desa. Kalau sekarang coba kita bagi 24.149 dibagi 70, berarti mereka mendampingi di atas 300. Satu pendamping. Satu pendamping. Berarti lumayan berat juga. Tanggung jawab yang dilakukan oleh para pendamping ini. Kemudian Bang, tentu masyarakat ini lebih menanya, ada yang merasa saya ini seperti layak gitu mendapatkan PKH. Tentu ada kategori khusus, Bang. Apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat ini bisa menjadi orang yang penerima manfaat gitu? Atau kategori? Memang banyak. Kalau di Kementerian Sosial atau di BPS, ini data yang kita pakai kan data yang awalnya didata oleh Badan Pusat Statistik, yang dulu ada namanya PSE, Pendataan Sosial Ekonomi, kemudian di 2011 itu menjadi PPLS, Pendataan Program Perlindungan Sosial, kemudian 2015 jadi PBDT, Pemutakhiran Basis Data Terpadu. Nah sekarang di 2017 seingat saya itu menjadi BDT, Basis Data Terpadu, dan sekarang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan itu diatur menggunakan Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Mbak Sairi. Syarat untuk menjadi peserta PKH itu terdiri dari 3 syarat. Yang pertama adalah keluarga atau seseorang yang miskin atau rentan dan terdaftar dalam DTKS. Nah, bahasa sederhana yang sering kami sampaikan, ibaratkan sebuah lagu, orang termiskin di dunia sekalipun kalau mereka tidak masuk di dalam DTKS, itu tidak akan mungkin bisa menjadi peserta program Keluarga Harapan. Nah, syarat pertama mereka, mohon maaf, warga masyarakat yang tidak mampu yang masuk atau terdaftar dalam DTKS. Nah, yang kedua, mereka harus memiliki salah satu dari komponen PKH. Komponen PKH itu terdiri dari 3. 1 komponen kesehatan, 2 komponen pendidikan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen kesehatan terdiri dari 2 kategori, ibu hamil dan balita. Nah, kemudian komponen pendidikan terdiri dari 3 kategori, anak SD, anak SMP, anak SMA. Nah, kemudian komponen kesejahteraan sosial terdiri dari 2 kategori, kategori lansia dan kategori disabilitas berat. Nah, untuk syarat yang kedua harus ada salah satu dari komponen atau 7 dari 7 kategori, dari 3 komponen atau dari 7 kategori harus ada salah satu. Seandainya mereka masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, nah, ternyata mereka tidak punya syarat salah satu, baik ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, lansia atau disabilitas, berarti mereka tidak bisa jadi peserta PKH. Berarti tidak layak, Bang. Nah, tidak layak dengan syarat komponen tadi. Yang ketiga itu ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, finalisasi itu ditetapkan Kementerian Sosial. Artinya walaupun mereka warga tidak mampu masuk dalam DTKS, kemudian punya salah satu komponen atau kategori, tapi kalau tidak ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dia tidak bisa jadi peserta PKH. Nah, seperti itu. Jadi kalau banyak pertanyaan dari masyarakat, Pak, bisa kami daftar PKH baru, dan seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi kita sampaikan ke masyarakat, Dinas Sosial sejak tahun 2018 sudah melakukan bimbingan teknis kepada desa
operator desa. Jadi tahapannya dilakukan masyarakat bukan mendaftar sebagai penerima bantuan, tetapi mendaftar untuk masuk dalam DTKS. Berarti itu di desa awalnya, Pak? Ya, di desa berjenjang. Di desa, entry, musdes, verifikasi lapangan, musdes ya, musdes, musyawarah desa, verifikasi lapangan, entry aplikasi di 6NG namanya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian dikirim ke kabupaten. Nah, di kabupaten diproses data dari desa, kemudian disampaikan usulan pengesahan oleh bupati. Kalau sudah disahkan oleh bupati, itu dikirim ke Kementerian Sosial, proses finalisasi melalui aplikasi 6NG di kabupaten. Nah, itu menunggu lagi persetujuan dari Kemensos. Kalau sudah disetujui di entry oleh desa, disahkan oleh bupati, tapi kalau tidak disetujui oleh kementerian, itu tidak bisa masuk dalam DTKS. Nah, setelah masuk pun belum pasti atau belum tentu mendapatkan bantuan. Berarti selama ini saya melihat masyarakat itu mendatangi PKH langsung, Bang, bahwa minta masukan. Berarti PKH itu tidak bisa memasukkan ya? Kita tidak bisa rekomendasi. Ya, tidak bisa mendaftarkan. Tapi kita bisa mengarahkan. Dan itu dijamin dalam Undang-Undang nomor nomor 13 tahun 2011 itu tentang penanganan fakir miskin. Nanti dikoreksi kalau salah ya. Di situ disebutkan warga tidak mampu itu berhak atau boleh mendaftarkan dirinya untuk masuk DTKS. Dan itu juga diatur dalam Permensos nomor 3 tahun 2021. Nah, itu yang masyarakat, kemudian pemerintah desa juga kita harus paham dengan mekanisme yang diatur. Dan semuanya diberlakukan menggunakan aplikasi, tidak selembar kertas dikirim surat ke Kementerian Sosial, tidak. Jadi bertahap, berjenjang, dan sampai sekarang mekanismenya terus diperbaiki. Dan memang perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif ke masyarakat terkait mekanisme. Walaupun memang kita sudah mulai dari 2018 untuk sosialisasi. Berarti mekanisme apakah ini baku, Bang, dari pemerintah pusat ataupun ada penyesuaian tuh di kabupaten? Di kabupaten itu kalau terkait penyesuaian itu hanya terkait dengan tim pelaksana. Tim pelaksana siapa saja yang terlibat, tapi kalau mekanisme pengusulan itu sudah baku. Artinya dari desa atau bisa juga sebenarnya dari PSKS namanya, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, misalnya PSM, Pekerja Sosial Masyarakat, atau mungkin Karang Taruna, atau TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang diinstruksikan atau ditugaskan oleh Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Nah, tapi data itu kan harus dimusyawarahkan di tingkat desa, kemudian harus di-entry di aplikasi, kemudian harus dilaporkan ke kabupaten untuk dikompilasi dan finalisasi. Jadi tahapan itu harus jalan. Jangan sampai terjadi seperti ini, misalnya masyarakat mengadu ke petugas operator 6NG atau ke pemerintah desa. Pemerintah desa hanya mencatat misal di satu buku. Nah, kemudian itu tidak dimusyawarahkan, kemudian tidak diverifikasi lapangan, kemudian tidak di-entry. Nah, kalau tidak dilakukan demikian, maka pengaduan ini tidak tuntas. Kalaupun memang pihak petugas menganggap atau pemerintah desa setempat atau masyarakat BPD menganggap yang melaporkan dirinya tidak mampu itu mampu, kan tinggal dijelaskan saja kepada pelapor bahwa pelapor ini mampu, makanya usulnya tidak bisa kami proses. Tapi kalau masyarakat sepakat dalam musyawarah desa yang bersangkutan memang layak untuk diusulkan DTKS, maka harus diproses. Nah, prosesnya harus menggunakan aplikasi. Berarti jumlah penerima manfaat itu fluktuatif juga ya? Jumlah penerima manfaat itu fluktuatif. Kuota nasionalnya 10 juta, tapi daerah itu tidak ditentukan kuota. Berarti ada penambahan biasa setahun, ada pengurangan? Ada pengurangan. Sambas kondisi akhir tahun 2021 itu sekitar 22.000. Nah, sekarang 24.000. Nah, pertanyaan, apakah tingkat kemiskinan ini bertambah? Tidak. Tapi datanya yang semakin diupdate. Karena kementerian itu hanya akan mengambil data yang terupdate dan data yang sinkron padan dengan data Dukcapil. Seandainya mereka masuk di DTKS tapi NIK-nya tidak online, itu tidak bisa masuk sebagai penerima bantuan apapun dari Kementerian Sosial. Jadi semua data itu harus padan. NIK di DTKS, kemudian NIK di Dukcapil,
Kemudian kalau anak sekolah yang tadi PKH itu harus padan dengan Dapodik atau MS, aplikasi di sekolah atau madrasah. Kemudian kan Bang, terkait dengan apabila masyarakat ini kan tidak lagi memenuhi kategori penerima manfaat, Ya. tentu ada namanya, apakah bisa diputuskan oleh PKH langsung tidak lagi bisa menerima program manfaat atau bagaimana? Ya. Untuk peserta PKH yang sudah tidak lagi memenuhi syarat itu terdiri dari 2 kategori. Nah, di PKH itu disebut dengan proses graduasi. Nah, kalau kita kuliah itu kan wisuda, jadi mereka diberhentikan maksudnya sebagai penerima bantuan. Pertama itu graduasi alamiah. Graduasi alamiah adalah pemberhentian atau penghentian kepesertaan atau dijadikan non-eligible di bahasa di program keluarga harapan karena tidak lagi memiliki kategori seperti balita, ibu hamil, anak sekolah, atau lansia atau disabilitas. Nah, itu kita proses dengan sebutan graduasi alamiah. Nah, proses ini dilakukan sekarang, kalau dulu bisa kita lakukan di aplikasi elektronik PKH atau EPKH. Tapi terbaru itu harus kita lakukan melalui menu verifikasi ketidaklayakan di 6NG online. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu graduasi sejahtera. Graduasi sejahtera adalah pemberhentian kepesertaan PKH karena mereka dinyatakan mampu secara ekonomi, baik mereka yang secara sadar mengundurkan diri, itu yang pertama, atau yang kedua bisa juga melalui musyawarah desa untuk menyepakati siapa saja yang dinyatakan mampu. Nah, atau untuk lebih meyakinkan lagi bisa dilakukan proses verifikasi ulang di lapangan rumah yang bersangkutan termasuk aset yang lain menggunakan instrumen verifikasi dan validasi DTKS. Nah, verifikasi itu dilakukan PKH dalam setahun ada berapa kali? Kalau verifikasi ini ada beberapa perbedaan istilah, tapi kalau di PKH mereka melakukan pemutahiran data itu harusnya setiap saat. Nah, tapi difinalisasi setiap 3 bulan. 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali. Nah, terkait tadi yang diberhentikan baik secara alamiah maupun graduasi mandiri sejahtera, itu harus di entry di menu verifikasi ketidaklayakan di 6NG online. Kalau tidak di entry di situ, saat ini mereka masuk, kita musyawarah desakan, ternyata disepakati yang bersangkutan mampu, tapi kalau tidak di entry, nanti akan masuk kembali di tahap-tahap berikutnya. Nah, yang entry Bang? Yang entry, nah ya, yang entry untuk penerima PKH saat ini atau sejak beberapa saat yang lalu, teman-teman pendamping PKH itu diberikan hak kewenangan akses terbatas di 6NG online untuk verifikasi ketidaklayakan, ya, untuk verifikasi ketidaklayakan. Nah, jadi yang entry sebenarnya itu ada 3 pihak. Yang pertama bisa operator 6NG desa, tetapi informasi terbaru sebelum bulan Maret itu operator 6NG desa belum diberikan akses online oleh pemerintah kabupaten. Nah, sedangkan pendamping PKH itu diberikan hak akses online, jadi mereka bisa mengentry, mengusulkan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta PKH. Nah, yang ketiga itu namanya supervisor 6NG kabupaten atau biasa disebut operator 6NG kabupaten. Berarti ada 3 pihak atau bisa juga 4 pihak, ya. Pertama operator desa, yang kedua pendamping sosial PKH, yang ketiga TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kemudian yang keempat dinas sosial PMD, ada petugas khusus namanya supervisor. Kemudian Bang, terkait dengan pemutusan lah, anggap bahasa gitu ya, supaya tidak lagi menerima manfaat, ada nggak masyarakat yang Abang temui pada saat itu masih tidak mau, walaupun dia dikategorikan mampu atau sejahtera, tapi dia masih ngotot mau menerima manfaat gitu? Iya, hasil laporan dari pendamping memang masih ada yang ditemukan seperti itu. Mungkin mereka berkata seperti ini, kalau bahasa Sabas ya kanak bari itu ya. Nah, tetapi itu pentingnya proses atau tindakan edukasi oleh pendamping kepada penerima manfaat. Nah, edukasi itu kita lakukan sejak mereka jadi peserta sampai mereka keluar. Tapi itu bagian dari tantangan, dan yang berkewajiban untuk mengedukasi itu kan bukan hanya pendamping PKH. Penerima bantuan ini adalah bagian dari masyarakat desa.
bagian dari masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Artinya untuk proses edukasi, para pendamping harus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, mungkin dengan pemerintah desa, dengan BPD, dengan Karang Taruna misalnya, dengan masyarakat sekitar, bahkan kita kadang libatkan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa bantuan PKH ini adalah bantuan untuk warga tidak mampu. Nah, kalau mereka bertahan di posisi itu sedangkan mereka sudah mampu, sementara masih banyak mungkin warga tidak mampu yang antri, maka sesungguhnya mereka telah menzalimi orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa masuk sebagai bantuan karena kuotanya 10 juta, karena yang mampu masih bertahan. Nah, kalau mereka keluarkan, ini masih berpeluang maksudnya. Nah, kemudian Bang, terkait ada di tingkat kesejahteraan, tingkat kesejahteraan. Ada enggak program dari PKH yang menyumuskan entrepreneur? Dan ini saya menarik nih Bang, ada Emping Sambas, tapi di sini ada tulisan di PKH. Apakah ini merupakan salah satu program kesejahteraan supaya masyarakat itu mungkin sepakatlah pada bahaya ini penerima manfaat kalau udah menerima program entrepreneur, artinya kan sejahtera, artinya ada program seperti ini. Emping kan, Emping Sambas ini diproduksi oleh peserta PKH. Bisa disuma. Ini Emping Sambas diproduksi oleh keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Kabupaten Sambas. Nah, selain ini ada program-program lain Bang, sehingga masyarakat tidak fokus pada menerima, kemudian dia harus berpikir untuk entrepreneur sehingga hasilnya dia bisa keluar sudah sejahtera. Ada program-program lain. Jadi gini, program Keluarga Harapan tadi saya sebutkan tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang. Makanya program Keluarga Harapan istilah terbaru itu kan disebut dengan bantuan sosial bersyarat. Kalau dulu namanya bantuan tunai bersyarat. Nah, bantuan sosial itu bentuknya ada yang uang, ada yang barang. Tapi kalau PKH itu bentuk bantuannya adalah uang. Yang kedua, psikoedukasi. Nah, psikoedukasi itu adalah bagian dari mendorong pola perubahan perilaku dari KPM, baik yang sifatnya pertemuan rutin setiap bulan yang disebut dengan FDS, Family Development Session, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu ada modul ekonomi atau modul keuangan keluarga. Nah, penerima manfaat itu diajarkan tentang bagaimana mengelola uang, kemudian bagaimana mereka memulai usaha. Itu dari sisi edukasi. Nah, kemudian untuk aksi yang bisa kita lakukan, kita mencoba mendorong beberapa kelompok KPM untuk mereka berproduksi. Misalnya membuat, seperti ini kan Emping Sambas, nah, makanan lokal. Ada juga mungkin yang membuat kerupuk ikan, ada yang membuat ume kelompok, jadi pertanian secara berkelompok. Itu diantara ikhtiar yang kita bisa lakukan, tapi memang itu belum berdampak secara besar untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Tapi ini adalah embrio penting sebenarnya terkait dengan proses pemberdayaan kepada penerima manfaat. Dan itu terus kita gaungkan dan kita sampaikan. Jangan berlama-lama berada di posisi penerima manfaat. Mereka suatu saat mereka harus keluar gitu, dan itu dalam kondisi lebih baik. Nah, karena sebenarnya harapan pemerintah itu pemerintah seperti itu. Makanya PKH dalam jangka panjang itu punya harapan bisa memutus mata rantai kemiskinan. Berarti kalau setiap tahun jumlah penerima manfaat itu terlalu berkurang, berarti program PKH itu sukses. Ya, kalau jumlahnya berkurang sukses, tapi bertambah belum tentu gagal. Oh gitu. Karena bertambah itu maksudnya gini, bertambah data warga tidak mampu yang masuk di DTKS itu kan banyak. Banyak. Tidak semuanya masuk sebagai penerima PKH. Begitu yang sudah mampu keluar, mungkin masih ada yang tidak mampu yang antri masuk. Nah, makanya saya menyarankan ke beberapa pihak, kalau mereka ingin melihat tingkat efektivitas dari pelaksanaan program PKH, itu jangan bertanya ke kami, jangan bertanya ke pelaksana. Kalau pelaksana pasti mengatakan efektif atau tinggi. Kalau kita ingin secara objektif, maka kita harus melibatkan perguruan tinggi atau akademisi untuk melakukan survei atau penelitian untuk memastikan seberapa besar efektivitas program untuk penanganan kemiskinan. Namun demikian, ketika bantuan pemerintah masuk ke Sambas senilai 60-70 miliar satu tahun, itu secara ekonomi makro itu pasti
terjadi pergerakan ekonomi di daerah. Ketika mereka punya uang, mereka pasti belanja. Kalau mereka belanja, itu mendorong para produsen, pengusaha kecil, pengusaha lokal untuk berproduksi. Nah, secara tidak langsung, uang 60-70 miliar yang masuk ke Sambas dari PKH saja, itu akan berdampak secara makro kepada ekonomi. Kalau tidak salah dengar, kemarin ada namanya warung ya, yang dilakukan PKH. Untuk itu bagaimana Bang, warung tuh? Untuk membangkitkan ekonomi rakyat masyarakat atau gimana? Kalau dulu warung itu konsepnya di awal adalah elektronik warung gotong royong. Nah, dulu awalnya itu dibentuk oleh kelompok penerima manfaat awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu itu diberikan kewenangan ke perorangan untuk mengusulkan ke dinas sosial dengan rekomendasi dari pemerintah desa. Nanti dinas sosial mengusulkan ke bank penyalur, misalnya di Kabupaten Sambas ini ke Bank BRI. Nah, itu juga memang bagian dari ikhtiar untuk mendorong bangkitnya perekonomian lokal, terutama di desa. Walaupun memang itu perlu evaluasi secara menyeluruh. Nah, tapi sekarang terkait bantuan sembako itu kan tidak lagi diwajibkan harus belanja di warung. Bantuannya disalurkan oleh PT Pos. Nah, KPM boleh belanja di mana saja. Yang penting sesuai dengan ketentuan program sembako, barang-barang apa saja yang dibolehkan untuk mereka beli menggunakan bantuan sembako. Berarti ada batasan juga Bang untuk mereka beli? Iya, ada batasan, itu diatur. Misalnya kalau dulu kan hanya boleh beli yang beras, karbohidrat, kemudian yang protein. Misalnya tidak boleh gula, khawatir mungkin meningkatkan menyebabkan diabetes misalnya kan. Kemudian minyak, itu penyebab kolesterol misalnya. Itu sudah diatur mana yang boleh dan mana yang tidak. Bagus juga minyak langka. Menyebabkan kolesterol. Oke Bang, lanjut Bang. Saya melihat PPKH baru-baru nih gencar untuk mengajak anak penerima manfaat yang udah masuki usia mau kuliah. Seperti baju yang digunakan, gerakan Ayo Kuliah. Itu apakah program baru ataupun memang udah ada arahan ya Bang? Ini adalah replikasi. Replikasi. Kami terinspirasi dari Bang Slamet Riyadi. Beliau adalah koordinator wilayah PKH di Provinsi Lampung. Nah, sejak 2017 itu melakukan kegiatan inovasi gerakan Ayo Kuliah. Dan itu berhasil mendorong anak-anak peserta PKH setiap tahun semakin banyak mereka yang kuliah. Nah, hasil melihat gerakan itu positif, maka kami mereplikasi, artinya kita mengikut jejak dari Provinsi Lampung. 2020 rencananya kita mulai sebenarnya. Walaupun embrio ini sudah ada sejak 2018, kita mulai di Kecamatan Teluk Kramat, motivasi, tapi tidak kita sebut dengan gerakan Ayo Kuliah saat itu. Nah, kemudian 2020 November rencananya kita ingin lakukan awal, tapi karena pada saat itu COVID belum melandai, justru cenderung meningkat, maka kegiatan itu dibatalkan. Akhirnya di 2021 tanggal 13 Maret 2021 bersama dengan dosen Politeknik Bang Erik Darmansah, kita coba lakukan deklarasi gerakan Ayo Kuliah di Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi. Bersama dengan pendampingnya Bang Periadi waktu itu kita deklarasikan. Kemudian di Desa Seputanjung di bulan Desember, kemudian Teluk Kramat juga dilakukan 2021. Nah, itu untuk mendorong anak-anak peserta PKH agar mereka termotivasi untuk kuliah. Mengapa kami lakukan ini? Karena banyak anak-anak yang tidak mau kuliah itu bukan hanya mereka tidak memiliki uang, tetapi tidak memiliki motivasi. Jadi kita lakukan sekarang gerakan Ayo Kuliah. Ini adalah bentuk gerakan moral, memberikan mereka motivasi, kemudian informasi, dan juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa mengakses program Pak Presiden ini. Kan dulu zaman Pak SBY itu namanya bidik misi ya. Kemudian zaman Pak Jokowi ini kan disebut dengan KIP Kuliah. Nah, sekarang disebut dengan KIP Kuliah Merdeka. Nah, itu kan bagian dari ruang yang disiapkan oleh pemerintah, dan itu sayang kalau dilewatkan. Tapi itu termasuk untuk anak-anak PKH? Bukan, itu adalah bantuan untuk warga,
untuk anak-anak yang mereka berprestasi, tapi juga mereka masuk warga tidak mampu. Jadi bukan hanya untuk PKH sebenarnya. Tetapi mengapa kami lakukan di PKH? Karena PKH itu termasuk syarat yang prioritas ketiga. Misalnya prioritas pertama mereka pemegang kartu Indonesia Pintar gitu misalnya kan. Nah, kemudian mereka memiliki kartu KKS misalnya. Kemudian mereka berasal dari keluarga PKH. Nah, kita dorongkan anak PKH agar mereka termotivasi dan mereka punya peluang di KIP kuliah gitu. Berarti tentu harapan kita anak-anak yang penerima manfaatnya kuliah itu bisa kuliah karena menjadi prioritas mendapat beasiswa. Ya, menjadi prioritas mendapat beasiswa walaupun tidak menutup kesempatan anak-anak yang lain. Dan kami mendorongkan anak-anak PKH karena memang kewenangan yang diberikan ke kami dan kami merasa mampunya saat ini ke anak-anak PKH. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau ada anak-anak warga masyarakat yang lain memerlukan informasi, kita juga share informasi itu. Sejauh ini Bang, sosialisasi yang dilakukan apakah turun ke sekolah langsung? Sosialisasi yang kita lakukan itu banyak cara, di antaranya yang pertama kita gunakan grup WA. Jadi anak-anak SMA yang kelas 12 kita minta pendamping buat grup khusus anak-anak kelas 12. Nanti pendamping yang lakukan memberikan konsultasi di grup itu satu. Yang kedua, kita gunakan media sosial ya, media sosial misalnya seperti Facebook. Nah, kemudian yang sekarang kita rintis, kita sudah siapkan channelnya, cuman memang belum kita isi, Gerak PKH Sambas channel YouTube-nya. Kemudian yang datang ke sekolah, kita karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah saat ini, tapi alhamdulillah itu bisa menyasar 5 titik. Kecamatan Sambas, Kecamatan Tebas, Kecamatan Selakau, Kecamatan Pemangkat, dan Kecamatan Jawa Selatan. Nah, itu yang bisa difasilitasi oleh APBD saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan kegiatan ini secara masif dan bisa dilakukan di seluruh titik dan juga bisa melibatkan banyak pihak. Nah, kalau saat ini kan kita libatkan Politeknik Negeri Sambas, YIS Sambas. Kemudian ke depan kita ingin libatkan lebih banyak lagi agar program ini bisa berkembang dengan baik dan semakin banyak anak-anak peserta PKH yang termotivasi untuk kuliah, semakin banyak mereka kuliah dengan harapan mereka ke depan itu bisa berikhtiar lebih baik untuk memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarga mereka agar sejahtera. Akan seperti itu harapan dari program Keluarga Harapan. Respon dari si anak tadi itu mungkin ada respon beliau. Oh, ini bawa tahu kami. Nah, itu. Kalau respon alhamdulillah. Jadi bahkan banyak anak-anak yang justru mereka menangis karena yang kita lakukan adalah proses motivasi, menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan saat ini itu bukan dari orang tua, bukan dari pemerintah, tapi dari Allah Ta'ala titipkan ke pemerintah, titipkan ke orang tua. Nah, ketika mereka punya niat untuk kuliah atau untuk sekolah, insya Allah itu jalannya dimudahkan. Nah, seperti itu yang coba kita tanamkan. Nah, jadi ada beberapa titik dan juga itu kami videokan. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi motivasi juga bagi yang lain. Ada juga yang berkata begini, Bang, terima kasih nyan Bang kami dulu sian atau tidak ada niat nak kuliah, tapi begitu sosialisasi dan motivasi, saya mulai hari itu rasa nak kuliahnya. Nah, itu diantara hasil sementara yang kita dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan. Oke, pemirsa, kita sudah panjang lebar tadi berbicara terkait dengan program PKH di Kabupaten Sambas, dan sekarang kita sudah di penghujung acara. Kemudian selanjutnya Bang, penegasan untuk anak-anak hari ini mungkin yang masih SMA, yang belum tersentuh sosialisasi ataupun belum mengetahui sosialisasi, bahwa mereka itu punya peluang yang besar untuk bisa kuliah dan punya peluang besar untuk bisa mendapatkan beasiswa KIP ya. Iya. Lanjutkan, Bang. Baik. Anak-anak, motivasi mereka atau upaya yang kita lakukan, karena anak-anak PKH berdasarkan data yang kami miliki, yang kelas 12 sekarang itu ada sekitar 1.400-an. Kalau total anak-anak jenjang SMA itu sekitar 4.000-an, 4.800 itu, seperti itu ya kira-kira ya, 4.800. Nah, langkah yang kita lakukan sekarang memang kita fokus dulu ke anak-anak kelas 12 karena memang sudah masuk masa pendaftaran atau seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ke depan kalau memang ini program ini dan memang kita upayakan untuk terus kita lakukan, kita akan menyasar
mungkin dari kelas 10, nah kelas 11 atau mungkin lebih awal dari itu. Karena apa? Karena kita tidak hanya mendorong anak-anak, kita juga mengajak untuk memperbaiki mindset kita tentang rezeki, kemudian bagaimana anak-anak bisa kuliah itu dari sisi orang tua, yang itu dilakukan setiap bulan oleh teman-teman pendamping dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, kita lakukan proses itu, dan saya yakin ketika orang tua, anak kita, dan masyarakat sekitar itu memberikan support yang besar, maka semakin banyak anak-anak kita bisa kuliah. Nah, yang kedua, tentu kalau pemerintah daerah bisa melihat ketika kita ingin meningkatkan IPM Sambas, nah diantaranya adalah kita mendorong anak-anak kita itu untuk kuliah. Karena akan sangat jauh berbeda ketika hanya tamat SMP atau tamat SMA, kemudian tamat kuliah. Nah, saya yakin ini akan membantu meningkatkan IPM Kabupaten Sambas dengan support semua pihak, terutama pemerintah daerah dalam hal ini. Oke. Tentu sama-sama kita berharap bahwa kesejahteraan di Kabupaten Sambas ini meningkat, kemudian lebih ramai lagi yang minat kuliah. Artinya kita juga harapkan bahwa semua anak yang penerima manfaat yang udah masuki usia perkuliahan untuk tidak ragu, karena tentu menjadi prioritas lagi, meskipun yang lain juga tidak menutup prioritasnya atau tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa. Oke pemirsa, kita sudah di penghujung acara, namun masih ada satu yang ditanyakan terkait dengan emping Sambas. Siap. Oke, emping Sambas nih kalau sambil ngopi nih nyaman juga. Tapi kalau makannya pakai susu nyaman lagi. Untuk dapat, kalau masyarakat itu sebagai oleh-oleh ataupun dijual? Ini dijual, dan kita masih dalam tahap pengembangan ya, dalam tahap pengembangan atau promosi. Kalau tamu-tamu kita baik dari luar maupun masyarakat Kabupaten Sambas, sebagai bentuk promosi itu dan kita serahkan sebagai bentuk oleh-oleh ya. Tapi juga memang banyak juga yang sudah kita jual. Sudah kita jual. Cuman memang kita memiliki beberapa kendala, tapi insya Allah kendala itu bisa kita tuntaskan. Di 2021 itu kan tahap pengembangan awal, 2021 ya. Nah 2022 ini adalah tahap pengembangan kedua yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan ini terus bisa berjalan dan ini bisa menjadi produk unggulan Kabupaten Sambas salah satunya. Jadi apakah ini pernah dibawa ke nasional? Mungkin ada pertemuan nasional. Kalau pertemuan belum pernah ya. Tapi ada teman-teman misalnya dari GENPI atau tamu dari kementerian atau mungkin ada anggota DPR RI. Nah itu sering kita tampilkan dan kita serahkan sebagai bentuk bahwa kita sudah melakukan ini gitu, sebagai bentuk promosi. Bentuk promosi. Artinya udah diketahui oleh PKH nasional atau gimana nih? PKH nasional belum mungkin ya, belum secara resmi maksudnya. Tapi kalau kita ya mungkin ini program kami ada juga dilawakan. Oke, pemirsa Pojok Kata, sampai sini saja acara kita podcast bersama dengan koordinator PKH Kabupaten Sambas, Bang Wahyudi Sarjana Sosial. Saya Sairi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.